Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia abaikan sasis Ducati GP25, perlu analisa data Marc Marquez. Kami memiliki beberapa masalah dengan itu. Ducati memperkenalkan sasis baru untuk tahun 2025 pada uji coba di Barcelona tahun lalu, yang mendapat kesan positif dari Francisco Bagnaia di Spanyol. Namun setelah tes Malaysia mempersulit keadaan, Pecco mengalihkan fokusnya ke sasis versi lama. Sekarang kami lebih fokus pada hal-hal lain di atas motor, seperti biasa, karena waktunya sangat singkat dan kami harus memutuskan hal-hal yang lebih penting. Setelah tes Barcelona tahun lalu, Bagnaia senang dengan sasis baru, tetapi ia menjelaskan bahwa pendapatnya sedikit berubah di Malaysia. Kami tiba di Malaysia, rangka baru itu bekerja dengan baik, tetapi kami mengalami beberapa masalah dengannya, dan kami memutuskan untuk mengeluarkannya dan mengujinya kembali mungkin di masa mendatang. Sementara Bagnaia tampaknya akan condong ke mesin GP24 seperti halnya rekan satu tim barunya, Marc Marquez, dan tampaknya bertahan di sasis 2025, ia tetap memakai fairing 2025 meski tidak sepenuhnya yakin dengan itu. Kesulitan itu berlanjut di Buriram, di mana sirkuit tersebut merupakan tempat yang baik untuk tes, menurut Bagnaia, karena tingkat grip yang rendah. Saya pikir begitu, karena tingkat cengkeramannya sangat rendah, kata Bagnaia tentang sirkuit internasional Buriram. Juga, kami memiliki casing, ban, yang berbeda, dari standar, tetapi tidak memberikan banyak grip, jadi ya. Bagnaia menggunakan fairing 2025 pada hari pertama di Buriram, dan ia mengalami masalah yang tidak diungkapkannya secara rinci. Namun, ia mengatakan bahwa masalah tersebut mempengaruhi feedback yang diberikan kepada insinyur Ducati, termasuk tentang fairing baru, yang berarti evaluasi harus dilanjutkan pada hari Kamis. Saat ini, saya rasa fairing juga penting, karena Anda hanya bisa menggantinya satu kali selama musim, dan spesifikasi 2024 berjalan dengan baik, kata Bagnaia. Tetapi hari ini saya melakukan beberapa putaran pada 2025, tidak terlalu jelas karena selama putaran tersebut saya mengalami masalah lain, tetapi kami berhasil mencoba menemukan hal yang baik tentangnya. Saya tidak selambat itu, karena jujur saja, tanpa melakukan time attack dengan fairing ini saya hanya terpaut 0,8 detik daripada melakukan time attack, jadi itu tidak terlalu jauh, tapi kami harus lebih fokus besok. Kita harus mulai dari nol besok untuk mendapatkan lebih banyak masukan. Ia menambahkan, sangat penting untuk melakukan lari jarak jauh pada hari Kamis, tetapi pertama-tama kami harus memberikan masukan lebih kepada tim, karena hari ini sangat sulit untuk memberikan masukan karena hari itu merupakan hari yang tidak menguntungkan. Saat Bagnaia kesulitan pada hari pertama di Buriram, Marc Marquez tampaknya melalui hari yang lebih mulus, setidaknya terlihat di tim Mercedes, dengan memuncaki hari pertama tes. Oleh karena itu, Pecco merasa perlu melihat data juara dunia 8 kali itu, yang kini menjadi rekan setimnya. Hari ini adalah hari yang sulit, aku Bagnaia pada hari Rabu. Kami harus melakukan banyak pekerjaan untuk memecahkan beberapa masalah yang kami hadapi di beberapa area. Untungnya di sisi lain garasi mereka membuat beberapa kemajuan sehingga kami akan menganalisis data mereka, dan itu membuat saya percaya diri. Tim saya telah melakukan pekerjaan yang hebat seperti biasa dan sekarang kami telah menetapkan batas, dan besok kami akan melanjutkan apa yang telah kami tinggalkan. Hasil tes pramusim MotoGP 2025 hari kedua di sirkuit Buriram, Marc Marquez brutal dan sulit dibendung. Marc Marquez masih sulit dibendung. Pembalap Ducati Lenovo itu pun masih jadi yang tercepat. Tes pramusim MotoGP 2025 hari kedua di sirkuit Buriram, Thailand, digelar pada Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025 sejak pagi WIB. Marquez tampil konsisten di sepanjang tes ini. Marc Marquez diketahui sudah tampil menggila sejak hari pertama. Dia sudah mencatatkan waktu tercepat dari pembalap-pembalap lainnya. Pada hari kedua, Marc Marquez pun masih tampil konsisten. Dia berhasil mempertahankan posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 28,885 detik. Sementara itu, di posisi kedua, ada pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez. Dia menorehkan catatan waktu 1 menit 29,064 detik. Tak ayal, bukan hanya Marquez yang tampil konsisten. Tetapi, Alex Marquez juga masih bisa menjaga penampilannya hingga menempati posisi kedua lagi seperti hari pertama.
Di posisi ketiga, ada pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta dengan catatan waktu 1 menit 29.342 detik. Pada tes hari pertama, Acosta berada di posisi kelima. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menempati posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 29,731 detik. Posisi mengulang catatannya dalam hari pertama tes pramusim. Untuk posisi kelima, ada pembalap VR46 Ducati, Franco Morbidelli dengan waktu 1 menit 30.254 detik. Dalam tes hari pertama Morbidelli menempati posisi ke-6. Tes pramusim itu menjadi rangkaian persiapan setiap tim untuk menyambut seri pembuka MotoGP 2025. Seri pembuka sendiri akan digelar di sirkuit Buriram, Thailand. Ajang itu akan berlangsung pada tanggal 28 Februari hingga tanggal 2 Maret tahun 2025. Tak ayal, menarik nantinya menantikan kiprah para pembalap MotoGP di seri perdana. Siapa yang akan meraih kemenangan? Ducati umumkan keputusan mesin krusial untuk motor 2025. Ducati akhirnya mengambil keputusan seputar teka-teki mesin untuk penantang MotoGP 2025. Tim prinsipal Ducati Davide Tardosi telah mengonfirmasi bahwa pabrikan Italia itu akan menggunakan mesin 2024 untuk 2 musim MotoGP berikutnya. Meski Ducati tampak kuat sepanjang pramusim, tanda tanya masih menggantung pada keputusan mengenai mesin apa yang akan digunakan untuk balapan pada tahun 2025. Dengan GP24 yang sudah menjadi basis yang sangat kuat setelah memenangi 16 dari 20 Grand Prix tahun lalu, mesin GP25 harus menjadi langkah maju yang jelas mengingat pembekuan mesin selama 2 tahun yang mulai berlaku pada musim ini. Baik Marc Marquez maupun Francisco Bagnaia mengatakan pada hari Rabu saat uji coba di Buriram meski mesin 2025 kompetitif, Marquez mengakui bahwa mesinnya memiliki beberapa titik lemah. Dengan risiko yang terlalu besar untuk melakukan homologasi mesin selama 2 tahun yang tidak pasti, Ducati telah memilih Marquez, Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 untuk membalap dengan mesin tahun 2024. Itu sudah diambil dan mesin untuk musim 2025 dan 2026 akan menjadi 2024, kata Tardosi. Seperti yang saya katakan kemarin, Gigi Dalikna tidak ingin mengambil risiko apapun. Akan menjadi usaha yang besar bagi para teknisi kami di rumah untuk membangun mesin bagi 3 pembalap pabrikan kami untuk balapan pertama, tetapi Gigi telah mengambil keputusan ini. Saya pikir kami akan memiliki mesin tersebut. Ducati kini juga menghadapi kemungkinan memulai 2025 dengan paket sasis dan aerodinamika 2024, dan merek tersebut bersiap untuk mencoba ulang item ini pada uji pasca GP Spanyol. Itu kemungkinan nyata, imbu Tardosi tentang balapan dengan sasis dan aerodinamika 2024. Saya kira keputusan akhir mengenai fairing dan sasis akan diambil malam ini dan saya kira kami akan menunda, setelah membekukan mesin, hingga tes ceres, beberapa item baru lainnya yang kami miliki di sini dan ingin kami uji lagi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan elektronik dan suspensi. Itulah komponen 2025 yang ada di sepeda saat ini. Dengan ke-6 motor Ducati yang kini berlomba dengan mesin 2024, pabrik harus bekerja keras dalam beberapa minggu mendatang untuk membuat semua unit tersebut, meskipun ini adalah sesuatu yang tidak dikhawatirkan Tardosi. Seperti yang saya katakan, akan menjadi usaha yang besar bagi mereka untuk membangun mesin-mesin itu, katanya. Tetapi jika kami memutuskan untuk melakukan ini, itu akan mungkin. Saya pikir motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan. Kami sudah berusaha keras, tetapi akhirnya kami tidak menemukan apa yang kami harapkan dan sekarang kami telah mengambil keputusan yang paling aman bagi para pebalap.